Ini adalah berbagai makanan sehat untuk membantu memperbaiki profil kolesterol Anda. Makanan yang tinggi akan serat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang minimal diproses ya. Jangan terlalu banyak di jus, makan buahnya saja atau sayurnya saja. Utamakan makanan yang banyak serat, seperti oatmeal, seperti sayur-sayuran yang whole grains, roti yang whole grains. Hindari lemak-lemak yang ada di daging, hindari jeroan, perbanyak protein dari sumber nabati seperti tahu dan tempe, mereka semua sehat. Sumber lemak yang sehat itu dari minyak, misalnya minyak avocado oil, minyak zaitun. Tapi hindari minyak-minyak yang sudah terlalu lama diproses, minyak-minyak seperti minyak jelantah. Dan juga minimalisir penggunaan minyak sawit atau minyak kelapa. Hindari penggunaan santan. Kalau bisa konsumsi makanan yang rendah akan lemak, rendah akan minyak, diproses tanpa penggunaan minyak. Cara memasak yang paling baik adalah yang tidak menggunakan minyak, seperti direbus atau dikukus, atau biasanya menggunakan oven juga boleh. Yang saat ini lagi in adalah penggunaan air fryer. Hindari untuk menggunakan minyak dalam jumlah banyak, di deep fry misalnya. Ya, kalau bisa minyaknya kita masukkan ke botol semprotan lalu kita semprot saja, atau misalnya kita tumis saja tanpa menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Badlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, masih dalam suasana lebaran karena ini adalah hari pertama saya siaran setelah lebaran. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah untuk semua umat muslim yang merayakan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Masih ngomong-ngomong seputar lebaran, pasti di dapur Anda, di meja makan Anda masih banyak ya makanan-makanan yang quote-unquote enak. Tapi Anda harus berhati-hati karena di beberapa makanan yang disebut enak itu gitu ya, terkandung sesuatu yang bisa membahayakan kalau Anda overeating. Salah satunya adalah kolesterol gitu ya. Ini enak, semua dimakan, kolesterolnya lanjut tinggi ya. Tapi Anda harus berhati-hati ya. Jadi bijak dalam mengonsumsi makanan, jangan sampai kolesterol Anda tinggi, jangan sampai lemak darahnya jadi melonjak gara-gara Anda overconsumption makanan-makanan yang quote-unquote enak itu. Nah, gimana sih cara mengatasi supaya kita nggak mengalami kolesterol tinggi? Toh kalaupun sudah kolesterol tinggi, gimana cara mengatasinya? Adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar lemak darah. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Nikolaus Novian Dwiya Wahyu Pramono MBres SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Siloam Hospital Lipo Village. Oke, selamat pagi Dr. Niko, apa kabar dok? Selamat pagi, apa kabar? Sehat ya dok? Sehat. Sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar kolesterol. Ini kayaknya relate banget, terutama mungkin untuk umat muslim yang masih merayakan Idul Fitri, itu kan masih banyak banget makanan-makanan yang katanya konon ini mengandung banyak kolesterol dan akhirnya bisa berbahaya. Tapi sebelum bahas itu, kolesterol tinggi gimana cara mengatasinya, kita bahas mitos-fakta seputar lemak darah ya dok ya. Ini mitos atau fakta yang pertama nih dok. Semua makanan berlemak itu buruk. Nah, lemak itu adalah public enemy-nya kita. Kan kita bilang kayak, aduh, say no to lemak, say no to fat gitu ya. Karena semua makanan berlemak itu buruk. Betul nggak sih kalau semua makanan yang mengandung lemak itu buruk? Jadi lemak itu diperlukan dalam tubuh kita. Nggak semua lemak itu buruk. Ada beberapa yang lebih buruk dari yang lain. Tapi biasanya kalau orang bilang lemak yang buruk, hindari lemak, itu biasa ngomong mengenai minyak, mengenai memang lemak yang beneran buruk. Tapi ada beberapa sumber lemak yang baik sebenarnya. Misal dari kacang-kacangan, dari sayur-sayuran, lemak yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi sebenarnya nggak semua lemak itu buruk. Ada lemak yang sehat juga. Tubuh kita sebenarnya perlu beberapa. Tapi memang terlalu banyak tentu saja nggak baik. Kan mungkin karena istilah lemak itu orang sering ya di bahasa lainnya adalah fat gitu ya. Sehingga orang kepikiran fat kan gemuk gitu ya, tapi juga bisa berarti lemak gitu. Berarti apakah lemak ini jadi penyumbang terbesar kenapa seseorang bisa mengalami overweight atau obesitas sehingga lemak selalu disalahkan dan lemak selalu di mata orang ya jahat gitu dok? Ya,
Lemak itu ada beberapa tipe. Yang jahat di tubuh kita itu tuh biasanya digolongkan menjadi dua. Lemak yang namanya lemak yang trans, lemak trans, dan lemak yang terlalu saturated. Sedangkan lemak yang baik itu namanya lemak yang unsaturated. Mau yang mono unsaturated atau poly unsaturated. Itu tergantung dari jenis pemakaiannya, tergantung dari cara pemakaian lemak tersebut. Sumber-sumbernya itu beda-beda semua. Kalau misalnya lemak yang unsaturated, misalnya lemak yang mono unsaturated atau poly unsaturated, itu justru bermanfaat di tubuh kita. Dia dipakai untuk meregulasi hormon, dipakai untuk meregulasi sel-sel yang membutuhkan lemak seperti otak, seperti hati. Tapi kalau misalnya lemak yang buruk, itu dia bisa berkumpul di dalam tubuh kita, mungkin dari yang kelihatan seperti gemuk, sampai yang nggak kelihatan seperti masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi jahatnya lemak itu karena kadang-kadang kalau kelihatan ya kelihatan lah orang gemuk itu tuh banyak lemaknya. Tapi kadang-kadang orang yang nggak gemuk pun itu terkumpul lemak di situ di pembuluh darahnya. Dan itu yang bikin penyakit itu. Oh, jadi baik yang gemuk, overweight, ataupun yang tidak terlihat overweight, bisa jadi lemaknya numpuk dalam darah. Dan itu sama-sama kondisinya bahaya gitu ya dok ya. Sehingga memang harus benar-benar kayak nggak bisa jadi patokan bahwa oh yang kurus ini pasti aman dari lemak. Atau kayak ya nggak bakal kenapa-napa deh karena kan nggak overweight gitu. Tapi harus berhati-hati juga, siapa tahu bisa menuju ke bahaya-bahaya yang lain gitu ya dok ya, secara medis ya. Menurut saya bahkan kadang-kadang lebih berbahaya kalau misalnya pada orang yang nggak kelihatan gemuk. Yang beranggapan bahwa oh saya sehat-sehat aja, saya kurus, saya nggak ada kelihatan lemak-lemak ini, padahal mereka lemak yang jahatnya menumpuk di tubuhnya. Oh, tanpa disadari. Kalau yang overweight, obesitas kan memang secara visual langsung kelihatan gitu ya dok ya, bahwa oh ini kayaknya ada banyak tumpukan lemak nih di tubuhnya gitu ya. Kalau yang non overweight pikirnya kayak udah lumayan proporsional nih, makanya kadang-kadang nggak ngejaga dan bisa berbahaya gitu. Ya, itu pentingnya periksa profil lemak. Nah itu dia yang harus sering screening atau periksa profil lemak untuk mengetahui berapa kandungan lemak di tubuhnya gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Lemak darah hanya naik ketika makan makanan yang berminyak. Nah, ini tadi dokter Niko juga sempat mention bahwasanya karena kolesterol itu identiknya dengan makanan berminyak. Nah kebetulan kan orang Indonesia itu suka banget dengan makanan-makanan berminyak nih dok ya, goreng-gorengan. Itu jadi kayak udah lumayan makanan primernya kita gitu. Ya. Apakah betul kalau lemak darah itu pasti akan naik gara-gara kita makan gorengan? Atau yang berminyak deh gitu? Itu benar, itu nggak salah. Jadi memang kita harus batasi lah makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan yang terlalu banyak menggunakan minyak, maupun digoreng atau menggunakan dalam bentuk lain juga. Tetapi tadi pertanyaannya awalnya gimana? Tapi tidak semua makanan berminyak kan dok ya? Maksudnya kayak berminyak kan begini dok. Kan di luar sana kan banyak ya makan. Maksudnya gini, minyak yang minyak kelapa, minyak sawit gitu-gitu. Ya jenis-jenis minyaknya ngefek juga. Tetapi ada juga yang penting itu ada beberapa lifestyle factors lain selain dari yang makan. Itu olahraga dan bahkan merokok pun itu bisa merubah profil lemak. Oh gitu? Oke. Tapi kalau kayak sekarang kan dok, gini, kan di Indonesia itu banyak banget ya di pinggir jalan jualan gorengan. Oh iya. Itu kan makanan berminyak banget tuh dok. Jadi sebenarnya itu emang kita fully nggak boleh makan gorengan banget atau kayak, dok kalau saya goreng sendiri di rumah gimana? Dok kalau saya pakai minyaknya minyak kelapa gitu kan katanya lebih sehat. Nah itu gimana tuh? Itu pertanyaan bagus tuh. Jadi saya mau bahas sedikit mengenai yang komersil lah ya, komersil. Itu yang di pinggir jalan atau dalam proses industrial. Itu proses minyaknya, penggunaan minyaknya biasanya nggak dipakai sekali doang. Pasti dong. Beberapa kali dipakainya, atau misalnya di dalam proses industrial dia menggunakan panas yang tinggi. Betul. Nah, semua proses ini, penggunaan minyak yang berulang-ulang atau penggunaannya suhu yang tinggi, itu merubah komposisi minyak. Oh gitu dong? Dari yang sebelumnya mungkin minyaknya cheese, berubah menjadi yang trans fat. Trans fat itu dibuat oleh minyak yang sudah mengalami proses pemanasan yang berulang atau proses pemanasan yang terlalu tinggi
Atau bahkan ada beberapa jenis minyak ya yang memang mengandung banyak trans fats. Nah, trans fats ini yang jahat. Dia yang masuk ke dalam pembuluh darah. Jenis-jenis minyak itu makanya juga sangat berpengaruh. Ada beberapa orang tadi yang mengenai minyak kelapa atau minyak yang lain, olive oil, canola, jagung. Sebenarnya kalau dari panduan Eropa yang terbaru, itu yang produk-produk kelapa itu tuh sebenarnya dihindari seharusnya. Jadi termasuk minyak kelapa, termasuk santan, dan yang orang nggak tahu termasuk kelapa sawit. Jadi minyak sawit itu sebenarnya salah satu yang sebaiknya dihindari. Tapi ini guys, Dok, nggak tahu ya, nggak tahu ini bisa jadi satu parameter atau enggak. Kalau semisal ya mungkin kita terpaksa beli gitu makanan dari orang, kelihatan nggak sih, Dok, minyaknya kan kalau dari awal itu masih bening gitu, Dok. Tapi kan biasanya kayak udah kalau kita ke tempat goreng itu udah kayak dark gitu kan, udah gelap banget. Itu jadi satu patokan bahwa yang bening sehat, yang dark itu nggak sehat atau enggak? Itu udah pasti visualnya itu kalau misalnya minyaknya udah kelihatan seperti ada banyak partikel-partikelnya, itu pasti udah berkali-kali digunakan. Tapi nggak selalu minyak yang bening itu minyak yang bersih. Soalnya kalau misalnya minyak walaupun sudah dipakai berkali-kali, kalau kita filternya benar ya balik bening lagi sebenarnya. Tapi itu kandungan trans fats-nya nggak akan kelihatan kalau dari mata doang. Tapi ya kalau dari mata kelihatan udah hitam ya jangan. Gara-gara saking kelaparannya ya, jangan ya. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Orang obesitas pasti lemak darahnya tinggi. Nah, obesitas, kalau dulu kan mungkin obesitas hanya kondisi fisik seseorang, dan sekarang kan katanya obesitas masuk ke kategori penyakit gitu, Dok ya. Nah, apakah betul bahwa obesitas pasti lemak darahnya tinggi, secara visualnya udah ketahuan gitu? Ya. Obesitas itu masuk ke salah satu sindrom namanya metabolic syndrome. Ya, ada beberapa, tapi obesitas memang salah satu faktor risiko utama yang kita ketahui dapat meningkatkan insidensi penyakit jantung dan penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular itu kardio dan vaskuler, kardionya jantung, vaskularnya itu semua pembuluh darah lain, termasuk vaskular otak, termasuk vaskular ginjal, vaskular pembuluh darah lainnya, vaskular mata, semuanya. Jadi kalau kita ngomong penyakit kardiovaskular, sebenarnya kita di luar selain dari jantung semuanya juga ya. Jadi itu salah satu yang harus diperhatikan juga. Obesitas adalah salah satu faktor utama resiko penyakit jantung kardiovaskular. Ya. Jadi sudah diketahui bahwa orang yang obes lebih sering terkena penyakit jantung dan kardiovaskular dibandingkan orang yang tidak obes. Apabila kita memang serius untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, ya kita harus kurangi obesitas kita, kurangi dari ya kalau dari WHO ya body mass index-nya. Oh, oke. Tapi gini, orang yang gemuk itu pasti kayak apa ya, lemak-lemaknya itu nutupin di pembuluh darah gitu nggak sih? Sehingga mungkin kayak orang selama ini kan kayak wah ada plak dan lain sebagainya. Nah, lemak di dalam darah khusus orang obesitas itu berarti sudah numpuk di pembuluh darahnya mereka itulah atau gimana? Ya. Itu lemak yang menumpuk di pembuluh darah itu bukan lemak yang kelihatan, bukan lemak yang visceral fat itu. Iya. Visceral fat itu kurang baik juga, tapi itu tidak menjadi acuan visual terhadap ada atau tidaknya lemak di pembuluh darah jantung, lemak pembuluh darah semua lah. Obesitas sendiri, lemak itu tuh bukan suatu hal yang statis, bukan cuma ada doang di situ. Dia mengeluarkan hormon-hormon lain, dia meningkatkan resistensi terhadap insulin, dia meningkatkan beban karena jantung harus memompa darah ke semua lemak itu. Jadi selain dari lemak yang ada di dalam pembuluh darah, obesitas sendiri juga meningkatkan insidensi penyakit, meningkatkan beban terhadap tubuh yang sebenarnya nggak perlu. Nah, sebenarnya itu bisa satu hal yang bisa dilakukan adalah modifikasi lifestyle supaya tidak mengalami obesitas gitu ya, Dok. Sehingga bisa meminimalkan risiko terjadinya berbagai jenis penyakit, terutama yang di kardiovaskular. Oke, Dok, kita lanjut yang keempat. Nah, ini dia nih, banyak yang melakukan ini, yaitu smoking. Nah, merokok itu hubungan nggak sih, Dok, dengan kolesterol? Berhubungan sekali. Nah, tuh. Ya, bukan hanya kolesterol saja, tapi juga penyakit jantung dan kardiovaskular semua. Efek dari rokok sendiri ke kolesterol, karena rokok itu
Satu memang dia meningkatkan kolesterol, dia meningkatkan LDL, tapi dia juga meningkatkan toksisitasnya dari kolesterol. Jadi derajat inflamasi, derajat radang yang diakibatkan oleh zat-zat yang ada di rokok itu, dia akan menyebabkan pembuluh darah kita lebih rentan untuk dimasukin oleh kolesterolnya. Kalau misalnya orang yang merokok dibandingkan orang yang tidak merokok, ya LDL itu, maksudnya kolesterol yang jahat itu akan lebih bisa masuk ke pembuluh darah orang yang merokok dibandingkan yang enggak. Karena rokok itu mempunyai semua zat peradangan yang buruk itu. Dok, di kandungan apa sih dalam rokok yang akhirnya bisa berbahaya itu gitu? Harus kita hati-hati. Orang kalau misalnya kita ngomongin rokok itu, khawatirnya cuma asapnya aja ya. Cuman asap yang kita hirup. Tapi sebenarnya bukan hanya asapnya saja, tapi semua kandungan-kandungan di semua rokok maupun rokok tradisional, rokok vape, elektrik. Itu sekarang, oh jangan rokok vape aja lebih sehat. No, bukan. Ya, tetap saya bukan. Apalagi sekarang beredar mengenai rokok untuk terapi itu, wah itu salah semua. Ya, karena zat-zat yang ada seperti nikotin ya, salah satunya memang nikotin, tapi zat-zat seperti tar itu kalau misalnya berhubungan sama paru-paru, dan ada banyak sekali racun-racun yang saya nggak bisa sebutkan, itu semua masuk ke dalam pembuluh darah, semua masuk ke dalam tubuh, menyebabkan radang, tapi menyebabkan radang yang kita nggak kerasa. Misalnya sekarang kalau orang lagi radang, orang mikir radang tenggorokan atau demam, kerasa kita, nggak enak kita. Jadi radang dan kita nggak enak, kita akan obatin biar radangnya hilang. Rokok menyebabkan radang, tapi kita nggak kerasa. Radang yang tidak kerasa, tapi terjadi setiap kali kita ngerokok. Misalnya kita nggak enak badan, ya, sakit pilek atau demam, 3 hari udah nggak enak banget kan. Pasti minum obat Panadol biar menghilangkan dan lain-lain. Nah ini radangnya bertahun-tahun. Bertahun-tahun, bayangin bertahun-tahun. Dan karena kita nggak ngerasa apa-apa, ya udah kita cuekin aja. Tapi itu sedikit demi sedikit merusak. Dan hasil penyakit jantung, hasil penyakit kardiovaskular adalah hasil dari akumulasi. Bertahun-tahun terjadinya itu. Kalau misalnya udah seperti itu, datang ke kami bilang, dok tolong balikin seperti awal. Susah. Sudah telat ya dok ya. Oke ya, jadi kalau bisa jangan merokok ya. Mau umur panjang, jangan merokok. Oke dok, kita lanjut ya. Yang terakhir dok, kolesterol baik yang terlalu tinggi tidak selalu aman. Nah gimana lagi dok, bukannya kayak yang bagus-bagus ya udah ditinggiin aja atau gimana? Kolesterol yang baik dalam konteks ini high density lipoprotein ya, HDL ya. HDL yang lebih baik memang diasosiasikan dengan resiko kardiovaskular yang berkurang. Artinya HDL yang tinggi itu artinya bukan HDL tinggi artinya LDL rendah. Oh enggak juga. HDL tinggi artinya penyakit kardiovaskular lebih jarang. Ya. Sampai saat ini memang lebih baik bila tinggi. Tapi belum ada batasan di mana terlalu tinggi sehingga jelek. Pasti ada sih kurva itu, seperti itu pasti ada. Tapi sampai saat ini sih biasa orang berkutatnya dengan bagaimana cara menaikkannya, bukan menurunkannya. Biasanya kalau misalnya tinggi, saya sih oke aja. Yang penting faktor resiko lainnya yang kita kendalikan justru. Kita nggak terlalu berfokus, HDL Anda tinggi, kita harus turunkan sih. Saya sih lebih baik effortnya kita gunakan untuk yang lain. Oke, dengan effortnya untuk lifestyle yang lebih sehat gitu ya dok ya, jangan diturun-turunin ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut gimana cara mengatasi kolesterol tinggi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana cara mengatasi kolesterol tinggi. Mumpung masih lebaran nih ya, masih banyak makan makanan yang enak ya. Anda harus berhati-hati. Kalau Anda udah mulai rasain kayak aduh kolesterolnya udah mulai tinggi, gimana cara mengatasinya? Anda boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nikolaus Novian Dwi Wahyu Pramono, MBres SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Siloam Hospital Lipo Village. Oke dok, kolesterol sedikit banyak tadi kita udah bahas kolesterol dok. Tapi by definition secara medis, kenapa sih orang selalu menganggap kolesterol ini adalah musuh gitu ya? Sehingga kayak say no to kolesterol. Kadang-kadang pakai, aduh jangan sampai deh kita makan atau mengonsumsi sesuatu yang mengandung kolesterol. Sebenarnya kolesterol ini tuh
di tubuh ini apa dan fungsinya, ada fungsinya nggak justru pertanyaannya gitu? Ada fungsinya nggak sih atau gimana? Ya, pertanyaannya bagus sekali menurut saya. Itu pertama saya akan mulai dengan apa itu kolesterol ya. Kolesterol itu adalah sebenarnya molekul transport. Kolesterol itu adalah zat-zat yang ada di tubuh kita, dibikin di hati, gunanya itu untuk mentransportasi lemak ke seluruh tubuh. Ya. Jadi ada 2 kolesterol ya, maksudnya saya kelompokkan menjadi sangat simpel ya. Ada kolesterol total biasanya yang biasa kita periksa kalau misalnya kita tusuk-tusuk jari itu tuh kolesterol total. Itu tuh sebenarnya semua dari semua kolesterol, tapi dari laboratorium tuh bisa kita kelompokkan lagi. Ada kolesterol jahat, LDL, low density lipoprotein, dan kolesterol baik, high density lipoprotein. Ada banyak yang lain, tapi untuk simple kita bahas yang 2 ini aja ya. Biasanya kalau misalnya kita say no to kolesterol, jangan makan kolesterol. Kenapa? Karena kita tuh menghitung kolesterol total biasanya. Kolesterol total itu bukan parameter yang buruk, dia parameter yang mudah. Jadi banyak orang bisa periksa, oh saya mau periksa kolesterol, oke. Jadi diperiksain kolesterol. Tapi sebenarnya itu adalah semua kolesterolnya. Yang kita mau kurangi sebenarnya adalah kolesterol yang jahat. LDL, namanya low density lipoprotein. Kenapa dia bilang jahat sebenarnya? Dia itu sebenarnya bukan molekul yang jahat ya. Gunanya dia itu tuh untuk mengirimkan lemak ke seluruh tubuh. Ya. Si LDL ini? LDL ini mengirim lemak ke seluruh tubuh. Tapi LDL ini bukan dianya yang jahat, dia ada perannya. Tapi kadang-kadang dia suka nyempil di pembuluh darah. Intinya itu, dia bukan bermaksud untuk melakukan itu, tapi dia memang suka nyempil di pembuluh darah aja. Jadi karena itu dia dianggap sebagai kolesterol yang jahat. Sebenarnya ya ada perannya sendiri. Saat ini untuk mengurangi resiko jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya, ya utamanya kita adalah untuk menurunkan kolesterol yang jahat ini, LDL ini. Kalau yang LDL itu mengirimkan lemak ke seluruh tubuh, HDL itu high density lipoprotein atau lemak yang baik, itu gunanya untuk mengembalikan lemak dari tubuh kembali ke hati. Lah nanti di hati diproses terus dikeluarin. Gitu. Jadi sama LDL tadi. Sama HDL. Ya. Sama HDL. Jadi LDL ngirim ke tubuh, HDL ngembaliin ke hati. Gitu. Jadi mereka berdua ada perannya masing-masing. Cuman ya itu dah kadang-kadang LDL suka anomali ya. Iya, ya dia nggak bermaksud melakukan itu, ya. Tapi ya emang suka nyempil aja. Oh gitu. Berarti kan nyempilnya ini tuh apakah selalu terjadi pada si LDL ini? Maksudnya kayak hanya terjadi ketika kadar LDL tinggi atau even LDL rendah pun dia juga bisa nyempil-nyempil ke pembuluh darah itu atau gimana? Bisa. Proses ini terjadi terus-menerus. Jadi LDL itu selalu bersirkulasi di dalam tubuh kita. Tentu saja semakin tinggi kadar LDL di tubuh, semakin sering kejadiannya dia nyempil-nyempil di pembuluh darah itu. LDL yang rendah pun masih terjadi, tapi tentu saja frekuensinya ya jauh lebih berkurang. Kan LDL yang masuk ke pembuluh darah menyebabkan plak di pembuluh darah sehingga sampai akhirnya menyempit itu bukan proses yang instan. Itu proses yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya, ya. Sampai menimbulkan plak yang sampai mengganggu aliran darah itu tuh butuh waktu. Jadi semakin lama LDL itu tinggi terus di tubuh kita ya semakin cepat kejadiannya. Ujung-ujungnya semua orang pasti akan ada plak di pembuluh darahnya. Tapi yang ya kalau misalnya ada plak kalau udah usia ya oke lah, kita udah tahu lah. Tapi bermasalahnya ketika plak itu tuh mengganggu aliran darahnya. Itu yang mau kita cegah jangan sampai terjadi. Atau amit-amit jangan sampai plaknya tiba-tiba pecah dan bikin yang kita namakan mungkin kalau di jantung namanya serangan jantung, kalau di kepala namanya stroke. Itu yang kita mau hindari. Oke, itu yang mau dihindari ya supaya nggak terjadi ya stroke ataupun serangan jantung gitu dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini gimana sih cara tepat untuk mengatasi kolesterol tinggi. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nikolaus Novian Dwi Wahyu Pramono, MRes SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Siloam Hospital Lipo Village. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan kita udah ngomongin HDL, LDL, ada yang keluar, ada yang ditarik gitu ya, Dok ya. LDL yang bantu keluar, HDL yang bantu tarik lagi gitu. Meskipun ada kemungkinan si LDL kalau semakin tinggi kadarnya semakin banyak kemungkinan posibilitas untuk nyempil-nyempilnya itu yang bikin bahaya gitu ya. Nah, tadi kan ngomong kayak, oh ada yang tinggi, ada yang rendah, itu bisa berisiko apalagi lebih tinggi si LDL-nya. Nah, sekarang kita ngomongin parameter atau indikator kayak tinggi rendahnya itu semana sih, Dok gitu. Karena kan mungkin selama ini apalagi kalau kita mungkin ya ada lagi car free day terus ditusuk gitu ya. Terus, oh ini kolesterol, tapi itu total ya, Dok ya. Kita nggak ngerti kayak total ini breakdown-nya berapa HDL kan kita nggak ngerti gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin kadarnya, HDL itu berapa sih normalnya, LDL itu berapa sih maksimalnya, dan kalau in total dari kolesterol totalnya itu di range berapa gitu? Nah, ini pembahasannya sedikit rumit ya. Karena nggak ada satu angka yang bisa mencangkup itu semua. Gitu. Jadi kalau misalnya kolesterol total biasanya itu untuk screening. Kalau untuk screening biasanya di bawah 200 kolesterol totalnya atau ya masih oke-oke aja gitu ya. Tapi sebenarnya pembagiannya seperti apa benar kita nggak tahu tadi. Problemnya untuk LDL ini angkanya itu berbeda-beda setiap orang. Karena angka targetnya, angka di mana dia akan menurunkan insidensi penyakit. Itu yang kita mau ya. Yang paling penting sebagai dokter adalah angka seberapa yang harus tercapai sehingga dia resiko masalahnya itu diminimalisirkan, itu yang paling penting. Nah, tiap orang tuh beda-beda. Tergantung dari profilnya masing-masing. Apabila dia sudah pernah terkena masalah jantung atau kardiovaskular sebelumnya, sudah pernah stroke, sudah pernah serangan jantung, sudah pernah dipasang ring, sudah pernah masalah pembuluh darah kaki, ada banyak, gula sudah lama, penyakit ginjal, maka LDL-nya otomatis targetnya harus ketat. Saking ketatnya yang paling baik itu di bawah 55 misalnya. Di bawah 55 itu lumayan rumit dicapainya, tapi ya emang itu target kita untuk menurunkan chance dia terkena masalah jantung. Kalau untuk orang biasa misalnya, orang yang masih sehat walafiat, nggak pernah ada penyakit apa-apa, biasanya di range antara 100 itu udah cukup. Beda banget ya. Jauh banget dong. Misalnya orang yang udah pernah kena penyakit, wajib di bawah 55. Tapi kalau misalnya orang yang sehat, ini cuman untuk untuk menjaga aja nih. Saya mau sehat, saya mau mengurangi kemungkinan saya kena penyakit, harus berapa? Bisa aja 100, bisa aja sampai 118. Masalahnya saya nggak bisa pukul rata. Harus dihitung, ada kalkulatornya. Resiko dia akan terkena masalah jantung dan pembuluh darah dalam 10 tahun ke depan. Oh, bisa diprediksi ya, Dok? Ya, secara statistik lah. Secara statistik bisa kita prediksi. Ya, gunanya adalah untuk kita beritahu ke orangnya. Sebaiknya LDL Anda segini, sebaiknya LDL Anda segini gitu. Bisa 100, 70, 55 misalnya. Ini nanti terkait soalnya tata laksananya gimana. Bagaimana cara mencapai target ini? Apakah perlu namanya minum obat? Apakah perlu hanya dengan modifikasi gaya hidup saja? Diet-diet apa yang perlu diubah? Itulah hal-hal yang kami diskusikan setiap harinya. Bukan hanya untuk minum obat aja, jangan gitu. Tapi sebagaimana, sampai kapan minum obatnya, sampai seberapa banyak, gimana caranya selain minum obat untuk tata laksananya, itu semua harus didiskusikan. Kalau HDL tadi ya di atas 45 itu lebih baik. Tapi saat ini sih untuk meningkatkan HDL itu biasanya nggak pernah ada obat-obatan tertentu. Fokus ke olahraga, stopping merokok, itu adalah tata laksana yang biasa untuk meningkatkan HDL.
Tapi untuk menurunkan LDL itu ada banyak sekali yang kita harus bahas. Betul, berarti fokusnya memang lebih ke menurunin LDL karena banyak orang nggak notice di tubuhnya LDL-nya mulai tinggi gitu ya dok ya. Nah tadi kan itu menarik dok, untuk beberapa kasus orang-orang dengan komorbid tertentu lah ya, let's say dengan kondisi tertentu, itu LDL-nya kalau bisa di bawah 55. Tapi untuk orang yang sehat walafiat tanpa riwayat atau komorbid apapun, dengan kondisi yang oke lah, prima gitu ya, bisa jadi kurang lebih di 100, bahkan mungkin ada yang acid lebih dari 100 gitu ya. Bisa nggak sih dok, orang yang biasa itu kayak, dok saya mau tekan banget deh, mungkin posisi bisa jadi hampir sama teman-teman yang ada komorbid, saya bisa nggak sampai 50, aman nggak? Itu gimana dok? Nggak apa-apa? Konsensus dari seluruh dunia setuju ya, Amerika, Eropa, semua guidelines setuju. Tidak ada batas bawah untuk LDL. Oke. Batas bawah itu tidak ada, ya kalau dari bagian jantung ya, bagian jantung. Tidak ada level di mana LDL itu terlalu rendah. Oh, tidak ada maksimalnya ya? Maksimalnya. Oh. Jadi Anda mau menurunkan sampai kapanpun silahkan aja. Tapi itu kan tergantung dari orang-orang mau effortnya seperti apa. Soalnya kalau misalnya kita ngomong yang sampai very low itu, mungkin nggak semudah itu juga. Apabila kita mau sampai 55, itu ideal, tapi mungkin harus menggunakan obat misalnya. Banyak orang yang nggak mau pakai obat, gimana caranya nggak mau pakai obat, ya kita bisa bahas. Tapi kalau misalnya sebenarnya pertanyaannya adalah how low can you go, ya? How low can LDL go sampai zero? Oh, Boleh-boleh aja. Oh, kalau nggak ada yang bisa sih, tapi Iya. kalau bisa silahkan. Gitu. Mungkin kan ada orang-orang ngomongin ini kan, ada beberapa mungkin ya sindrom metabolik kayak gula kan. Oh, saya gulanya jangan tinggi-tinggi, bawah kan hipoglikemik gitu ya dok ya. Atau kayak tekanan darah tinggi, saya bawahin dok hipotensi kan bahaya. Itu dua kondisi juga bahaya, mau rendah tapi bahaya. Tapi kalau LDL no problem. Benar. Kalau misalnya penyakit metabolik lain seperti gula, seperti darah tinggi, ada batasnya. Kita akan memang titrasi, kita akan ubah obat-obatannya sampai dia ada jangka normalnya, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Tapi kalau dari jantung sih saat ini semua penelitiannya, meta-analisisnya sudah menunjukkan bahwa memang sebaiknya as low as possible. As low as possible ya. Soalnya, saya jelasin sedikit ya. Tubuh kita butuh kolesterol. Benar. Banyak orang kan selalu beranggapan ke saya, tubuh kita butuh kolesterol, LDL-nya jangan terlalu rendah, nanti demensia, misalnya. Gitu kan? Ya. Tapi tubuh kita tuh bisa produksi kolesterol kita sendiri. Oh, di liver ya dok ya? Bukan di liver, di setiap sel tubuh kita. Oh, bisa. Kita butuh kolesterol untuk komunikasi antar sel, untuk memperbaiki dinding sel. Ya memang benar, mereka bisa produksi sendiri kok. Nggak perlu kita tambah-tambahin kok. Ya. Jadi asupan yang dari LDL untuk dikirim ke seluruh tubuh itu adalah ekstra. Tapi sebenarnya nggak butuh banyak-banyak. Dan yang pasti sih sampai rendah sih sampai saat ini nggak menunjukkan resiko yang lebih tinggi dibandingkan kalau angkanya biasa aja. Itu penting. Kalau rendah sama biasa aja, itu orang kadar komplikasinya sama-sama aja sebenarnya. Jadi nggak meningkatkan resiko terjadinya sesuatu. Wah ini keren banget ya. Ini penjelasannya sangat detail sekali Dr. Niko ya. Kita ngerti bahwa ternyata kondisi HDL, LDL itu seperti itu ya. Karena orang kepikiran kayak sebenarnya standarnya berapa sih dok? Mungkin kan ada orang kan mungkin kayak hipertensi itu segini. Nah gitu. Tapi kalau kayak HDL, LDL ya memang HDL itu kalau bisa di atas 45 gitu ya dok ya. Kalau LDL ini akan kembali lagi ke personal case-nya akan sangat di-adjust banget gitu ya. Beda-beda orang itu beda-beda levelnya dok. Oke dok, nanti kita lanjut lagi. Gak kerasa kan dok satu segmen terbahas tuh itu masalah itu ya. Nanti kita bahas ngomongin gejala klinisnya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana cara mengatasi kolesterol tinggi. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32644 atau di Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Nikolaus Novian Dwi Wahyu Pramono, MRes SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Siloam Hospital Lipo Village. Oke dok, tadi kan kita udah ngebahas HDL, LDL kadarnya mungkin akan sangat customized, personal sekali gitu ya per orang dengan background
atau riwayat kesehatan masing-masing akan sangat berbeda gitu ya, tergantung dengan rekam medisnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau semisal kayak, dok ini udah tinggi banget nih gitu ya, LDL-nya tinggi banget, HDL-nya rendah banget, otomatis kan ini satu kondisi yang sangat tidak disarankan, di mana LDL-nya tinggi, HDL-nya sangat rendah. Nah ketika kondisi ini terjadi, di tubuh tuh kan kadang-kadang bilang, tubuh itu suka merespon, ngasih alarm. Ada nggak gejala klinis yang mungkin dirasakan ketika LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah gitu dok? Ada beberapa orang yang beranggapan kalau misalnya kolesterol tinggi, tengkuknya jadi sakit, betul, kepalanya jadi pengang, Betul. habis makan kambing langsung kepalanya sakit gitu. Menurut saya ini lumayan bahaya kondisi ini. Soalnya kolesterol tinggi itu biasanya bisa sampai 300 sampai 400 LDL-nya itu nggak ada gejalanya. Nggak tentu ada gejalanya. Kenapa menurut saya ini bahaya? Soalnya jangan sampai beranggapan bahwa kalau misalnya nggak ada gejala maka saya bye-bye aja. Ada banyak orang yang bilang saya minum obat kalau misalnya kepala saya mulai sakit aja. Itu akan menjadi bahayanya. Apabila dia merasa bahwa dia sehat, dia nggak minum obat, padahal yang kita lakukan di sini adalah untuk menurunkan resiko. Bukan ngobatin suatu penyakit. Kalau sakit kepala, minum paracetamol, sakit kepalanya hilang. Kalau minum statinnya, kalau minum obat, maka kolesterolnya akan turun, selesai masalah. Bukan seperti itu kan masalahnya. Masalahnya kita adalah untuk menurunkan ini dalam jangka panjang. Manfaat yang didapatkan dari minum obat, dari perubahan gaya hidup ini akan dirasakan kalau diimplementasikan dalam jangka panjang. Jangan sampai terpatut sama gejala. Saya nggak akan terlalu fokus ke gejalanya apa-apa aja. Soalnya kebanyakan justru nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ini dengan Bu Yuli di Lampung, Pak. Bu Yuli di Lampung, silakan mau tanya apa ke Dokter Niko, silakan. Iya, selamat pagi Pak Dokter. Pagi Bu. Iya, saya mau nanya ini Pak Dokter, kan saya ini kan ada kata pembuluh darahnya katanya ada flak ya. Ada flak itu. Dan juga teman-teman saya juga banyak yang kena kayak gitu. Saya mau nanya Pak Dokter, apakah memang flak itu bisa diobatin, bisa dihilangkan dengan obat-obatan gitu Pak? Oke, ya pertanyaan Ibu penting sekali ya. Ya. Ini Oke. untuk Baik. Iya. Ya. Soalnya di luaran tuh banyak obat-obatan katanya bisa ngilangin flak gitu. Tapi kalau dokter jantung flak nggak bisa hilang gitu. Jadi saya pasti percaya sama dokter kan. Siap. Oke, dokter sudah jelas ya dok ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli ada di Lampung. Kita akan coba jawab ya. Oke dok, pertanyaannya katanya banyak orang dok. Gimana ya dok? Penting sekali Bu. Jadi plak ini dia itu di dalam pembuluh darah ya, dan dia nggak bisa hilang Bu. Waduh. Dia adalah hasil dari perkumpulannya LDL ini selama bertahun-tahun ya. Oke, udah lama. Dan obat yang mengklaim untuk menghilangkan lemak itu biasanya cuman mau ambil cuannya aja dong. cuannya aja. Sampai saat ini belum ada obat yang terbukti untuk menurunkan plaknya. Yang bisa kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa satu, plak itu nggak nambah. Dan dua, plak itu stabil. Stabil artinya dia misalnya ada plak 20%, ya udah segitu aja. 20% aja sampai kiamat ya 20% aja. Jangan sampai di situ ya. Jangan sampai amit-amit itu plak pecah. Karena kalau misalnya plak yang pecah itu biasanya dari di bawah 50, di bawah 40. Kalau pecah ya sama aja jadi nyumbat. Dan nyumbatnya itu tiba-tiba. Bukan suatu proses yang bertahun-tahun seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya bertahun-tahun, oke, pelan-pelan ganggu alirannya 50, 70, 80, tubuh ada waktu buat adaptasi. Dia akan beradaptasi dengan aliran darah yang berkurang gitu misalnya. Nggak bagus sih, tapi beradaptasi. Kalau misalnya dia 50, tiba-tiba mampet, itu serangan namanya. Karena aliran tiba-tiba hilang, tubuh tidak ada waktu buat adaptasi sama sekali, gejalanya sangat signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Makanya orang sangat takut dengan yang namanya serangan jantung, dengan namanya stroke. Karena itu bisa tiba-tiba dan kapan saja.
Saat ini semua terapi yang kita lakukan, semua pengobatan dan perubahan gaya hidup yang kami sebagai dokter itu anjurkan adalah untuk mengurangi insidensi ini, mengurangi mengurangi probabilitas bahwa ini terjadi. Kalau udah kejadian ya kita langsung ketar-ketir ngurusin semua hal itu urusan lain. Tapi di sini saya mau ngomong bagaimana cara prevensinya. Prevensi selalu mengalahkan pengobatan. Ya. Preventif ya dok ya jadinya ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kayak diluruhkan, kalau ada bilang membersihkan, takutnya obatnya jadi bikin plaknya luruh, justru bikin mampet nggak dok? Nggak. Itu miskonsepsi. Soalnya plak itu bukan kayak kerak yang ada di dalam pipa yang kalau misalnya kita gosok-gosok pakai sikat maka plaknya rontok. Enggak. Plak itu di dalam dindingnya. Di dalam dindingnya, bukan di permukaan dindingnya. Kalau kita asal gosok-gosok atau pakai obat buat meluruhkan, yang kita luruhkan tuh apa? Pembuluh darahnya, bukan plaknya. Kita malah bikin plak yang stabil menjadi nggak stabil. Gitu misalnya. Bukan berarti dia bisa melakukan itu, saat ini nggak ada obatnya seperti itu. Tapi tindakan segala macam itu yang bilang untuk menghilangkan plak. Itu tuh menurut saya saat ini belum ada manfaat yang realnya. Oke. Jadi memang tidak ya. Yang dilakukan adalah untuk supaya si plaknya ini stagnan, kalau di 20% jadi sampai kiamat gitu ya dok ya, kalau kata dokter Niko ya. Supaya tidak bertambah. Gimana caranya? Ya mungkin dengan konsumsi obat, pengobatan sama modifikasi lifestyle yang lebih sehat. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yuli yang dari Lampung ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gimana cara mengatasi kolesterol tinggi, masih bersama dengan Dr. Nikolaus Novianduya Wahyu Pramono, MRes SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Siloam Hospital Lipo Village. Oke, dok, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya kalau yang ditakutkan ya dari kolesterol tadi Dr. Niko sampaikan, stroke kalau di otak, jantung gitu dan lain sebagainya. Nah, ini kan satu kondisi yang sangat ditakuti. Nah, kalaupun akhirnya terjadi gitu ya, karena masalahnya itu nggak ada gejala klinis dari dokter Niko sampaikan ya. Kalaupun akhirnya terjadi kayak serangan jantung ataupun stroke, nah ini tuh untuk mengatasinya apakah dengan sesimpel nurunin kadar kolesterolnya atau ada pengobatan juga untuk stroke-nya, untuk jantungnya atau gimana dok? Oke. Kita masuk ke ranah sudah berpenyakit berarti ya. Berpenyakit. Sudah kejadian. Timbul, ya, kejadian. Ya. Kalau misalnya kejadian stroke atau kejadian serangan jantung, amit-amit, ya, dok. Itu sudah beda itu kita ngomongnya. Itu kita pasti saat kejadiannya harus langsung ditata laksana. Kalau misalnya dari bagian saraf pasti bilang time is brain. Kalau dari bagian jantung time is muscle. Jantung itu kan otot. Jadi kita harus tata laksana secepatnya. Itu yang paling benar dilakukan adalah apabila merasakan ada yang aneh, merasakan hal yang nggak benar, check-in ke rumah sakit dulu, ya. Pastikan bahwa ini nggak ada masalah. Best case scenario ke rumah sakit, dibilang, Pak nggak ada apa-apa, pulang lagi sono, pulang lagi kita, bagus gitu ya. Tapi kalau ternyata ada masalah kan, ternyata serangan jantung, ternyata kebenaran stroke, biar kita biar udah ada di rumah sakit bisa ditata laksana dulu. Kalau dalam konteks seperti itu, peran untuk menurunkan kolesterol tuh lebih tinggi lagi. Selain dari obat-obatan yang harus diminum, itu pasti ada obat-obatan yang harus diminum kalau misalnya udah stroke atau misalnya masalah jantung. Itu seperti yang tadi saya bilang, pasien berubah profilnya menjadi profil yang sangat beresiko, very high risk kan. Karena kalau misalnya kita biarkan kolesterolnya tetap tinggi, dia rentan terjadi lagi. Serangan jantung lagi, stroke lagi. Atau pindah dari stroke ke serangan jantung, serangan jantung ke stroke. Resiko kardiovaskularnya meningkat berkali-kali lipat pada pasien yang sudah pernah kejadian. Karena itu yang saya bilang, target kolesterolnya diketok 55. Nggak boleh lebih tinggi. Soalnya pasiennya, bapak atau ibu, beresiko kejadian berulang. Ya.
Jadi bukan berarti setelah kejadian, oke saya udah selesai, habis ini nggak akan kejadian lagi. Nggak, bisa lagi. Astaga. Gitu, bisa lagi gitu. Jadi kita pasti akan berupaya gimana caranya untuk namanya secondary prevention. Itu artinya prevensi untuk pasien yang udah pernah kena biar nggak kejadian lagi. Nah itu pengobatannya biasanya apa sih dok? Maksudnya kayak ada obat yang harus diminum terus dan itu obatnya kayak hanya by symptom muncul atau memang akan seumur hidup dia konsumsi obat itu gitu? Penyakit-penyakit yang dimaksud di sini tuh jantung sama saraf itu biasanya memang ada beberapa obat yang bersifat terus-terusan. Seterusnya. Apabila nggak ada masalah, apabila nggak ada komplikasi, sebaiknya diminum terus-terusan untuk mengurangi risk kejadian lagi. Itu ada beberapa yang mutlak, harus lanjutin. Dan biasanya kalau kita mau mencapai target kolesterol yang kita mau, LDL di bawah 55, biasanya itu tidak bisa tercapai tanpa obat. Itu makanya itu kalau misalnya mau rendah bisa-bisa ya sih, tapi mau sampai segimana effortnya. Soalnya kalau misalnya mau di bawah 55 itu biasanya obatnya bahkan harus yang golongan bagus, golongan tinggi. Nggak bisa tercapai hanya dengan misalnya perubahan gaya hidup saja. Tapi ya emang ini kita lakukan, kita upayakan. Soalnya resikonya kejadian lagi itu tuh katastrofis saya bilang. Orang yang serangan jantung, jantungnya melemah, hampir nggak pernah bisa balik lagi. Kalau udah jalan kemana kesini ngap, susah balikinnya lagi. Mendingan jangan pernah kejadian gitu kan. Kita prevensi jangan sampai terjadi daripada kita mau dorong lagi balik ke atas gitu. Di mana atas tuh sebenarnya biasa-biasa aja untuk kita. Kita kadang-kadang sebagai orang tuh merasa jalan jauh nggak ngap itu adalah blessing buat kita. Oh iya dong. Kalau orang lain jalan jauh ngap semua gimana? Itu bisa jadi satu gejala klinisnya yang harus diwaspadai nggak sih? Iya. Nyeri dada, sesak nafas, itu sebaiknya dicek sebelum udah muncul komplikasi-komplikasi yang kita nggak mau. Tapi kayak ada yang berkilah bahwa tambah umur dok, faktor U. Itu Iya. pengaruh juga nggak sih? Pasien saya ada yang umur 80 tahun tapi hobinya diving. Wow. Hobinya naik gunung. Jadi faktor U ini memang ada ya, tapi biasanya faktor U ini kita oversimplify. Ya cuman buat menggampangkan aja. U ini U gitu. Biar nggak usah kebanyakan kebibu lagi. Jadi sebenarnya pasti ada yang bisa kita perbaiki. Oke, jadi memang mungkin faktor usia juga berpengaruh gitu ya, karena kan mungkin ada proses aging, ada proses degeneratif yang memang harus diwaspadai ya, karena kan mungkin juga ya ketika bertambah umur mungkin pembuluh darahnya udah mulai kaku dan lain sebagainya sehingga ada juga risikonya. Tapi bukan berarti bahwa bisa dipukul rata bahwa lansia akan lebih berisiko, yang muda-muda enggak. Karena mungkin dengan perubahan gaya hidup gitu yang sedentary lifestyle ya dok ya, anak-anak yang mungkin makannya nggak terjaga dan lain sebagainya, ngerokok itu juga bisa berisiko besar mengalami ini. Makanya jangan sampai kolesterol tinggi, dari awal harus dijaga. Ada profil lemak itu juga penting tadi ya dok ya disampaikan. Jadi screening untuk mengetahui faktor risiko yang mungkin bisa ada di diri Anda. Oke, terima kasih Dr. Niko hari ini sudah membahas. Sebenarnya pertanyaan masih banyak dok, tapi belum terbahas. Next time kita harus ngobrol lagi dok ya. Thank you dok sudah hadir hari ini. Terima kasih. Di Bincang Saat. Ya, saya mau bilang ya tadi pentingnya untuk individualized risk stratification. Itu memang di mana kita menilai resiko Anda pribadi, terus apa yang harus dilakukan. Makanya kita sudah membuat sistem tim di rumah sakit kami untuk ada yang bisa melihat yang mana yang akan menatalasani dari bidang masing-masing. Itu di rumah sakit Siloam kami. Siap. Terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk dari rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi dok. Ya, terima kasih. Oke pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan Dr. Niko. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.